sehat semuanya, salam bahagia, salam cinta. Malam ini saya Brenda Imekre kembali hadir di seri cinta yang 141. Dan di hari ini di tanggal 23 September 2024. Dan malam ini saya akan membahas tentang Velama Sutta. Ini adalah permintaan dari Bro Guntur yang ada di Kalimantan ya. Jadi saya seringkali membacakan sutta-sutta juga. Selain pilihan saya juga ada sutta-sutta yang diminta oleh para penggemar cinta. Jadi Velama Sutta ini adalah permintaan dari Bro Guntur yang mudah-mudahan segera bergabung. Saat saya membaca sutta ini, selamat malam semua yang sudah bergabung. Ini sangat menarik karena di sini sebetulnya ada juga bagian dana yang dijelaskan oleh Malam Bro Hedi, yang dijelaskan oleh Sang Buddha kepada perumah tangga Anathapindika yang beberapa waktu yang lalu sudah pernah saya bahas. Jadi demikian suttanya. Ini dari Anguttara Nikaya 920 Velama. Pada suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap di Sawati di hutan Jeta Taman Anathapindika. Kemudian perumah tangga Anathapindika mendatangi Sang Bagawa, bersujud kepada beliau dan duduk di satu sisi. Sang Bagawa bertanya kepadanya, "Apakah dana diberikan dalam keluargamu perumah tangga?" "Dana diberikan dalam keluargaku Bante, tetapi terdiri dari nasi basi disertai dengan bubur." Jika perumah tangga seseorang memberikan dana yang kasar atau baik dan ia memberikan dengan tidak hormat, memberikan tanpa pertimbangan, tidak memberikan dengan tangannya sendiri, memberikan apa yang seharusnya dibuang, memberi tanpa pandangan atas konsekuensi masa depan, maka apapun akibat dari pemberian itu yang ia hasilkan, pikirannya tidak condong ke arah kenikmatan makanan lezat, juga tidak ke arah kenikmatan pakaian bagus, juga tidak ke arah kenikmatan kendaraan-kendaraan bagus, juga tidak ke arah kenikmatan apapun yang baik di antara 5 objek kenikmatan indriawi. Saya bahas dulu di bagian awal. Maka itu kita ini diingatkan oleh Sang Buddha kepada perumah tangga Anathapindika, tidak boleh hanya sekadar memberikan dana. Jadi di sini dikatakan kalau diberikan tanpa pertimbangan, tidak memberikan dengan tangannya sendiri. Orang-orang suka nitip ya. Jadi sebaiknya orang itu harus datang memberikan dengan hormat. Memberikan apa yang seharusnya dibuang. Jangan kita udah mau buang baru kita kasih ke orang lain. Ya. Jadi kalau sesuatu yang tidak bisa kita pakai tapi masih dalam kondisi baik, itulah dana yang sesungguhnya. Jadi di sini juga ada bagian memberi tanpa pandangan atas konsekuensi masa depan. Dia kasih aja, dia nggak mikir nanti akibatnya apa nih kalau kasih susu basi. Karena di sini disebutkan beliau memberikan makanan susu basi ya. Nah, maka apapun akibat dari pemberian itu, pikirannya tidak condong ke arah kenikmatan makanan lezat. Jadi di sini dikatakan justru harus berhati-hati pada saat berdana itu juga kita tidak memikirkan apa efek. Nah ini selamat malam Bro Guntur. Permintaan Bro Guntur ini saya membahas Velama Sutta dari Anguttara Nikaya 920. Jadi di sini dana itu harus diberikan dengan baik. Bagian pertama Sang Bagawa menjelaskannya kepada Anathapindika tentang sesuatu yang diberikan, didanakan itu dengan tidak baik. Ya, jadi di sini dijelaskan pikirannya tidak condong ke arah kenikmatan makanan lezat.
Jadi kalau kita memberikan makan, sama-sama Bro Guntur, kalau kita memberikan makan kepada siapapun yang lezat, termasuk kepada orang tua kita, termasuk kepada orang-orang di lingkungan kita, termasuk kepada keluarga kita. Jadi kalau kita memberi itu harus makanannya enak. Ya, jangan makanan yang udah basi, makanan yang udah kita nggak makan baru didanakan ke orang. Jangan. Jadi, nah ini dikatakan juga tidak ke arah kenikmatan pakaian bagus. Nah kalau kita memberikan seseorang pakaian atau apapun, itu harus yang baik. Dalam arti pakaian layak pakai, jangan udah rombeng-rombeng gitu ya. Diberikan kepada orang. Nah ini jangan berpikir, ini saya udah gak mau pakai celana dalam yang udah rombeng, BH yang udah rombeng, pakaian dalam, baju-baju udah pada sobek-sobek, didanakan ke orang. Itu sangat tidak baik. Memang niatnya baik memberi, tetapi jangan memberi yang tidak layak. Maka itu seringkali kalau kita melihat membagikan pakaian-pakaian itu, kita mengatakan pakaian layak pakai. Selamat malam Sis Pohwa dari Bandung. Terima kasih sudah bergabung. Oke, kita lanjut. Juga tidak ke arah kenikmatan kendaraan-kendaraan bagus. Nah, di sini disebutkan tentang kendaraan-kendaraan bagus. Dalam zaman itu orang-orang menggunakan kereta-kereta kuda ya di zaman Buddha. Juga tidak ke arah kenikmatan apapun yang baik di antara 5 objek kenikmatan indria. Apa maksudnya? Mata melihat sesuatu yang indah. Hidung mencium sesuatu yang harum. Lidah merasakan sesuatu cita rasa yang menyenangkan, yang enak. Telinga mendengar suara-suara yang menyenangkan, yang baik. Badan jasmani pun merasakan sesuatu hal yang dengan keadaan yang baik seperti itu. Juga anak-anaknya dan istri-istrinya dan budak-budaknya, pelayan-pelayannya dan para pekerjanya tidak ingin mendengarkannya, tidak menyimaknya, tidak mengarahkan pikirannya untuk memahami. Karena alasan apakah? Ini adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan tidak hormat. Ini ada hubungannya dengan karma atau perbuatan. Jadi seperti yang di awal tadi saya katakan, saat kita memberikan sesuatu kepada orang, berikanlah sesuatu yang layak pakai, sesuatu yang memang enak rasanya. Jangan karena udah basi, seperti yang diberikan awalnya nih oleh perumah tangga Anathapindika. Udah basi, susu basi diberikan kepada orang-orang. Walaupun itu kepada orang-orang yang bekerja kepada kita. Jadi kita jangan memberikan makanan basi. Begitu ya bro dan sis. Ini bagian yang pertama. Jika perumah tangga, nah ini sesuatu yang baik. Seseorang memberikan dana yang kasar atau baik dan ia memberikan dengan hormat. Memberikannya dengan pertimbangan. Maksudnya memberikan dengan hormat yaitu memberikan dengan penuh hormat bahwa semoga yang saya berikan ini bermanfaat seperti itu. Dengan pertimbangan apakah ini tepat pada waktunya atau tidak tepat pada waktunya. Kemudian memberikan dengan tangan sendiri. Sebaiknya memang begitu karena zaman dulu itu kan nggak ada GoSend, nggak ada Lalamove, nggak ada Grab yang bisa kirim-kirim barang. Ya, zaman sekarang lebih mudah. Tapi sebaiknya memang kita niat memberikan dengan tangan sendiri. Seperti itu yang sebaiknya. Memberikan apa yang seharusnya tidak dibuang. Ini yang tadi saya bilang. Jangan memberikan sesuatu yang udah gak layak lagi. Nah ini dikatakan memberikan yang seharusnya tidak dibuang. Jadi kalau masih bagus, masih bisa layak untuk digunakan, itulah yang baik diberikan kepada orang lain, baik kepada sangga maupun kepada keluarga, maupun kepada orang-orang yang bekerja kepada kita. Pikirannya, nah sebentar saya terlewat.
Memberi dengan pandangan atas konsekuensi masa depan. Nah, ini supaya berpikir dulu apakah yang diberikan ini ada efek negatifnya atau tidak, seperti itu. Maka apapun akibat dari pemberian itu yang ia hasilkan. Di sini jelas akibat dari pemberian itu adalah wipaka atau buah dari karma yang dilakukan. Pikirannya condong ke arah kenikmatan makanan lezat. Jadi kalau kita tahu makanan itu enak, ya kita boleh berikan kepada orang lain. Jangan yang, sekali lagi, jangan yang sudah basi. Ke arah kenikmatan pakaian bagus, pakaiannya masih layak pakai, masih bisa dipakai, enggak robek-robek gitu ya. Nah, itu wajib diberikan. Ini di sini dijelaskan seperti itu. Ke arah kenikmatan kendaraan-kendaraan bagus, kereta-kereta zaman dulu. Ke arah kenikmatan apapun yang baik di antara 5 objek kenikmatan indria. Jadi mata melihat sesuatu yang indah, hidung mencium sesuatu yang harum, jangan yang bau gitu ya. Lidah merasakan cita rasa yang menyenangkan, yang enak. Makanan yang diberikan kepada orang lain adalah makanan yang belum basi, tidak rusak, tapi memang enak rasanya. Telinga mendengarkan suara-suara yang menyenangkan, dan badan jasmani merasakan hal-hal yang menyenangkan. Ini yang dimaksud di sini. Juga anak-anak dan istri-istrinya dan budak-budaknya, pelayan-pelayannya dan para pekerjanya. Jadi harus diberikan sesuatu yang baik untuk orang-orang seputar kita. Sekali lagi, jangan makanan-makanan basi atau pakaian yang sudah tidak layak seperti itu ya bro dan sis. Kalau kita mau memberikan sesuatu kepada sangga itu sebaiknya yang baru, jangan yang bekas ya, karena ada juga aturan seperti itu. Jadi kalau kita contoh mau berdana makanan kepada anggota sangga, kita masak lalu kita sisihkan untuk sangga, baru keluarga boleh makan. Jangan udah dimakan sisanya baru diberikan kepada sangga, ini yang tidak boleh juga. Jadi kita harus mengerti peraturan-peraturan. Demikian pula kepada orang tua kita, jangan yang udah enggak enggak layak dimakan kita berikan kepada orang tua atau orang lain. Itu sangat kejam. Jadi jangan lakukan seperti itu, karena itu ada efek dari perbuatan ya. Kemudian ingin mendengarkannya, menyimaknya dan mengarahkan pikirannya untuk memahami. Karena alasan apakah? Ini adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan hormat. Jadi kalau bro dan sis, bapak ibu mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang-orang seputar. Ini karena kita tidak berperilaku baik terhadap orang-orang seputar kita. Tapi kalau kita memperlakukan semua orang dengan yang baik, maka kita pun akan mendapatkan akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan hormat. Ya, di sini inilah yang dimaksud. Sekali lagi, jangan berikan sesuatu yang basi, yang tidak layak pakai. Jadi ini yang dimaksud di sini. Di masa lampau perumah tangga Anatapindika, terdapat seorang Brahmana bernama Welama. Ini sebabnya ini adalah Welama Sutta. Nanti dijelaskan siapa Welama itu. Ia memberikan persembahan dana besar sebagai berikut. 84.000 mangkuk emas penuh berisi perak. 84.000 mangkuk perak penuh berisi emas. Jadi yang pertama ini mangkuknya mangkuk emas. Isinya itu adalah perak. Yang kedua 84.000 mangkuk perak penuh isinya emas. Yang ketiga 84.000 mangkuk perunggu penuh berisi kepingan uang. Yang keempat 84.000 gajah dengan perhiasan emas, panji emas,
diselimuti dengan jaring benang emas. Yang kelima, 84.000 kereta dengan penutup dari kulit singa, kulit harimau, kulit macan tutul, dan selimut jingga dengan perhiasan emas, panji emas, diselimuti dengan jaring benang emas. Yang keenam, 84.000 sapi susu dengan tambatan tali rami dan ember perunggu. Maksudnya sapi yang bisa diperah ya. Dan juga ada talinya untuk menambat sapinya supaya nggak pergi. Dan ember untuk memerah susu sapi itu yang dimaksud di sini. Yang ketujuh, 84.000 gadis berhiaskan anting-anting permata. Yang kedelapan, 84.000 dipan dengan permadani, selimut dan penutup. Dengan penutup bagus dari kulit rusa dengan kanopi dan bantal guling mewah di kedua sisinya. Yang kesembilan, 84.000 koti yang tampak mengalir seperti sungai. Saya sempat melihat apa arti koti. Ternyata di situ ratusan ribu maksudnya. Jadi jumlahnya itu banyak sekali. Engkau mungkin berpikir perumah tangga, ia adalah seorang lain. Brahmana Welama itu yang pada saat itu memberikan persembahan dana besar itu. Tetapi engkau jangan melihatnya demikian. Aku sendiri adalah Brahmana Welama itu yang pada saat itu memberikan persembahan dana besar. Jadi bro dan sis melihat di sini bahwa saat sebelum menjadi Buddha, beliau itu sudah berdana banyak sekali jumlahnya. Sampai beliau bisa menjadi seorang pangeran di kerajaan. Ya, jadi jangan berpikir dana berapa gitu. Udah nanti saya bisa jadi orang kaya. Jangan mengharapkan seperti itu. Tetapi kalau kita melihat cerita ini, Buddha sebelum menjadi Buddha, saat beliau menjadi Brahmana Welama itu, beliau memberikan begitu banyak dana. Ya, jadi itu yang dimaksud di sini. Sebentar, saya ada pertanyaan Bro Guntur. Malam Sis Brenda izin bertanya. Misalnya kita berdana pembangunan wihara, kan ada pilihan peletakan batu pertama seharga 25 juta, 15 juta, 5 juta, 1 juta. Apakah beda karma baiknya jika berdana 15 juta atau 1 juta? Gini bro, menurut kalau yang saya baca dari suta-suta, niat atau cetana, keinginan berbuat baik itulah yang paling penting. Jangan dilihat jumlahnya, tetapi kalau kita melihat ini, Buddha juga memberikan banyak. Tetapi yang sering saya ingatkan kepada orang, sebaiknya sering memberi. Ya, jadi tentu saja kita memberikan semakin banyak dengan niat baik, itu akan menjadi besar manfaatnya. Jadi demikian kalau misalnya kita mau berdana, bro contohnya mau berdana 15 juta. Dicicil aja. Satu hari misalnya 100.000. Udah hitung aja tuh 100.000 sampai 15 juta jumlahnya. Berapa banyak hari yang bro berdana. Misalnya tiap hari bro transfer tuh 100.000, 100.000, 100.000 sampai jumlahnya sampai 15 juta. Jadi itu adalah perbuatan baik setiap hari yang dilakukan. Ya, jadi sangat baik kalau kita bisa memberi lebih sering. Semakin sering kita bisa memberi, semakin baik. Saya lanjutkan. Sekarang perumah tangga, pada persembahan dana besar itu, tidak ada seorang pun yang layak menerima persembahan. Tidak ada seorang pun yang memurnikan persembahan itu. Bahkan yang lebih berbuah daripada persembahan besar yang diberikan oleh Brahmana Velama adalah memberi makan satu orang yang sempurna dalam pandangan. Apa maksudnya?
yaitu berdana kepada seorang Sotapana atau pemasuk arus tingkat kesucian yang pertama. Jadi di situ dikatakan tidak ada seorang pun yang layak. Nah, di sini ada lagi. Bahkan yang lebih berbuah daripada persembahan besar yang diberikan oleh Brahmana Velama dan memberi makan 100 orang yang sempurna dalam pandangan. Kalau memberikan makan 100 orang Sotapana adalah memberi makan 1 orang yang kembali sekali lagi, yaitu seorang Sakadagami atau orang yang memasuki tingkat kesucian yang kedua, sama-sama berguntur. Jadi seperti itu. Nah, bahkan yang lebih berbuah daripada persembahan besar yang diberikan oleh Brahmana Velama dan memberi makan 100 orang yang kembali sekali. Jadi daripada memberikan makan 100 orang Sakadagami adalah memberi makan 1 orang yang tidak kembali atau anagami. Jadi perbandingannya 1 anagami dengan 100 Sakadagami jumlahnya lebih baik dari memberi kepada yang anagami itu. Di sini maksud yang dimaksud. Bahkan yang lebih berbuah daripada persembahan besar yang diberikan oleh Brahmana Velama dan memberi makan 100 orang yang tidak kembali adalah memberi makan 1 orang arahan. Jadi bro dan sis, memberi makan 100 orang anagami itu jumlahnya tidak sebesar daripada memberi makan 1 orang arahan. Nah, ada lagi di sini. Bahkan yang lebih berbuah daripada persembahan besar yang diberikan oleh Brahmana Velama dan memberi makan 100 orang arahan adalah memberi makan 1 orang Paceka Buddha. Paceka Buddha adalah seseorang makhluk yang sudah mencapai pencerahan. Paceka Buddha, beliau mampu merealisasi 4 kebenaran, mampu mencapai tingkat kebudahan merealisasi, memahami paticca samuppada atau sebab musabab yang saling bergantungan, di mana mengerti bagaimana mengikis semua kekotoran-kotoran batin itu. Jadi ini dijelaskan perbandingan oleh oleh Sang Buddha kepada Anathapindika. Bahkan yang lebih berbuah daripada ini, by the way, bukan maunya saya membahas ini, tapi Velama Sutta ini permintaan dari Bro Guntur yang minta saya membahas ini. Bahkan yang lebih berbuah daripada persembahan besar yang diberikan oleh Brahmana Velama dan memberi makan 100 orang Paceka Buddha adalah memberi makan Sang Tathagata, Sang Arahan yang tercerahkan sempurna. Jadi di sini diberitahu bahwa kalau memberi makan 100 orang Paceka Buddha itu kurang, tapi lebih baik kepada Tathagata. Zaman dulu orang-orang yang hidup di zaman beliau masih ada itu sangat beruntung karena bisa memberikan dana besar kepada Sang Tathagata. Tetapi beliau mengatakan adalah memberikan makan sangga para biku yang dipimpin oleh Sang Buddha. Jadi pada zaman dulu kalau orang bisa memberikan makan sangga kepada biku yang dipimpin oleh Sang Buddha, di mana sering ya kita dengar di suta-suta banyak sekali rumah tangga berdana makan kepada Buddha dan murid-murid beliau, sangga para biku. Itu jasa kebajikannya sangat besar, termasuk oleh Anathapindika, termasuk juga oleh Bawa Raja. Jadi kalau saya tidak salah ingat ada satu suta di mana beliau Sang Buddha diundang untuk diberikan makanan. Banyak sekali suta-suta memberitahu bahwa mereka mengundang makan sangga para biku yang dipimpin oleh Sang Buddha. Adalah membangun tempat tinggal yang didedikasikan kepada sangga dari 4 penjuru.
Nah, kalau bro dan sis berdana tempat tinggal, membangun kuti, itu didedikasikan kepada sangga dari 4 penjuru. Artinya, bro dan sis itu tidak memberikan tempat tinggal itu hanya kepada 1 orang biku, tetapi kepada sangga dari 4 penjuru. Adalah bagi seseorang dengan pikiran penuh keyakinan, berlindung kepada Sang Buddha, Dhamma, dan Sangga. Artinya jasanya lebih besar itu. Adalah bagi seseorang yang dengan pikiran penuh keyakinan menjalankan kelima aturan latihan. Artinya menjalankan sila. Karena di sini dijelaskan menghindari pembunuhan, sila pertama. Menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, sila kedua. Menghindari hubungan seksual yang salah, sila ketiga. Menghindari berbohong. Di sini di sutta ini hanya disebutkan berbohong. Tetapi sila keempat itu termasuk gosip, kata-kata kasar, memecah belah. Itu termasuk dalam sila keempat. Lalu yang kelima, menghindari minuman keras, anggur, dan minuman memabukkan. Yang artinya adalah narkoba zaman sekarang yang menjadi landasan bagi kelengahan. Ini yang dimaksud, sebaiknya kita memberikan kepada orang yang bisa menjalankan kelima sila itu. Bahkan yang lebih berbuah adalah mengembangkan pikiran cinta kasih selama waktu yang diperlukan untuk menarik ambing susu sapi. Saya juga bingung apa arti ambing susu sapi. Lalu saya lihat di Wikipedia. Ternyata ambing susu sapi itu adalah bagian dari tempat di mana susu sapi itu berada. Ya, jadi di mana kita mengembangkan cinta kasih. Ini baru Buddha mengatakan tentang pikiran cinta kasih. Belum lagi banyak sutta-sutta di mana beliau mengatakan tentang mengembangkan welas asih, sukacita atau joy, dan tenang seimbang, yang semuanya merupakan keseluruhan dari Brahma Wihara atau 4 kediaman luhur. Jadi di sini sudah dijelaskan bahwa sangat-sangat baik memancarkan cinta kasih. Itulah sebabnya kenapa kita di TWIM itu memulai dengan cinta kasih, karena dan ini kita lakukan tanpa pamrih ya bro dan sis. Semua dipancarkan kepada 6 penjuru dan lain-lain. Bro Guntur juga ada meminta saya membahas tentang 6 penjuru yang nanti ya minggu depan mudah-mudahan kita bisa membahas tentang memancarkan ke 6 penjuru. Ya, 30 September saya masih bisa hadir di Cinta. Oke, saya lanjutkan. Jadi di sini dijelaskan betapa pentingnya mengembangkan pikiran cinta kasih. Bahkan yang lebih berbuah lagi perumah tangga. Daripada persembahan besar yang diberikan oleh Brahmana Welama dan memberikan makan 1 orang yang sempurna dalam pandangan yaitu Sotapanna. Dan memberi makan 100 orang yang sempurna dalam pandangan dan memberi makan 1 orang yang kembali sekali. Sakadagami, dan memberi makan 100 orang yang kembali sekali, dan memberi makan 1 orang yang tidak kembali, yaitu seorang anagami atau tingkat kesucian yang ketiga, dan memberi makan 100 orang yang tidak kembali, dan memberi makan 1 orang arahan, dan memberikan makan 100 orang arahan, dan memberi makan 1 orang paceka Buddha, dan memberi makan 100 orang paceka Buddha, dan memberi makan Sang Tathagata, Sang Buddha maksudnya, Sang Arahan yang tercerahkan sempurna, dan memberikan makan Sangga para biku yang dipimpin oleh Sang Buddha, dan membangun tempat tinggal yang didedikasikan kepada Sangga dari 4 penjuru. Ini tadi sudah saya bahas di awal ya. Dan bagi seseorang yang dengan pikiran penuh keyakinan berlindung kepada Sang Buddha, Dhamma, dan Sangga.
artinya berlindung pada tiratana. Bagi seseorang yang dengan pikiran penuh keyakinan menjalankan kelima aturan latihan atau sila, yaitu menghindari pembunuhan, menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, menghindari hubungan seksual yang salah, menghindari berbohong, termasuk gosip, kata-kata kasar, memecah belah, menghindari minuman keras, anggur yang memabukkan, dan juga narkoba zaman sekarang ini yang menjadi landasan bagi kelengahan. Maksudnya bila seseorang mengkonsumsi wine atau anggur dan juga narkoba dan juga minuman yang menyebabkan lemahnya kewaspadaan. Bagi seseorang yang mengembangkan pikiran cinta kasih, bahkan selama waktu yang diperlukan untuk menarik ambing susu sapi, yaitu tempat susu sapi yang tadi sudah dibahas, adalah mengembangkan persepsi ketidakkekalan atau anicca. Bukan aku, bukan diriku, bukan milikku. Bahkan hanya selama waktu yang diperlukan untuk menjentikan jari. Jadi kalau bro dan sis mau mengembangkan persepsi ketidakkekalan, dengarkan kembali Cacaka Sutta atau Majjhima Nikaya 148, karena di sana dijelaskan bahwa semua itu adalah tidak kekal atau anicca. Karena di sini ini sangat-sangat penting supaya kita tidak meninggikan ego, bahwa kalau kita tidak paham tentang sutta itu, ini semua menganggap semuanya adalah milikku, diriku, punyaku, semua seperti itu ya. Jadi alangkah pentingnya bagi kita untuk meresapi Cacaka Sutta. Kalau bisa dihafal jauh lebih baik. Nah, sutta tentang Welama Sutta ini yang sudah saya bacakan malam ini selesai di sini. Saya menunggu pertanyaan. Kalau tidak ada yang bertanya, saya lanjut. Tadinya saya mau bahas tentang Kalama Sutta. Kita lihat waktunya cukup atau tidak. Ada pertanyaan dari Bro Andri Tansis, bagaimana cara melepas perasaan cinta atau benci kepada seseorang. Jadi kita harus paham bahwa perasaan itu hanya perasaan. Menyenangkan bisa jadi cinta, tidak menyenangkan bisa menjadi benci, atau netral. Jadi kalau kami diajarkan untuk melakukan 6R atau 6M Bro Andri. Jadi saya saran Bro Andri melakukan online retreat di dhammasuka.org.id supaya kita bisa menetralisir perasaan-perasaan yang timbul. Biasanya kita di Yayasan Dhammasuka Indonesia itu bisa melakukan pemaafan pula supaya tidak ada kemelekatan terhadap perasaan, baik menyenangkan atau menyakitkan atau netral. Karena itu bisa menjadi kecenderungan tersembunyi kalau kita tidak waspada. Sekali lagi, kecenderungan tersembunyi atau anusaya ini dalam bahasa Pali pernah dibahas di Cacaka Sutta atau Majjhima Nikaya 148. Silakan bro dan sis mendengarkan kembali. Kemudian bagaimana konsep manusia? Ada pertanyaan dari Dua Rilis. Bagaimana konsep manusia tumbuhan dalam agama Buddha? Oke, manusia ini lahir ada karena adanya sebab akibat, sebab musabab yang saling bergantungan. Karena ada tanha atau nafsu keinginan yang menyebabkan terlahir lagi. Ini semua diawali dari ketidaktahuan atau bahasa palinya adalah awija. Ketidaktahuan bahwa segala sesuatu itu tidak ada aku sebenarnya. Jadi tumbuhan itu ya merupakan ini ada di dalam
bija niyama di dalam hukum alam ya. Jadi di sana disebutkan tentang konsep tumbuhan atau biji-bijian, di mana di situ adalah bagian dari tumbuhan ya, mereka itu tumbuh ada karena ada hukum alam. Hukum-hukum ini ada hukum tanaman atau tumbuhan, ada hukum karma atau hukum sebab akibat, dan juga ada hukum alam atau utu niyama. Jadi hukum alam ini yang mengatur panas, dingin, tsunami dan lain sebagainya. Jadi itu di situ ada hukum-hukum tersebut ya, dimana kita mengerti bahwa semuanya ini terjadi karena alam semesta ini berhubungan dengan hukum-hukum tersebut. Itu yang dimaksud. Oke, sebentar. Di sini ada lagi yang bertanya. Sebentar ya. Saya scrolling dulu. Mudah-mudahan dipahami kalau manusia itu terlahir ya karena adanya hukum sebab akibat, hukum karma, hukum sebab musabab yang saling bergantungan, di mana di situ banyak kemelekatan terhadap 6 landasan indria, terhadap nafsu keinginan yang menyebabkan kita semua putar-putar di samsara karena tidak memahami bagaimana konsep kelahiran itu terjadi. Oke, jadi di sini dari Bro, mudah-mudahan terjawab ya Bro atau Sis 2 rilis. Bro Hedi Fortezo, malam Sis Brenda, Sangga 4 penjuru maksudnya bagaimana Sis? Pertanyaan yang sangat baik. Di sini saya juga lihat di Wikipedia Bro Hedi. Di sini disebutkan bahwa Sangga 4 penjuru itu adalah 1 Maharaja Kaika atau 4 Maharaja Langit, yaitu 4 dewa yang masing-masing mengawasi salah satu mata angin dunia ini. Mereka adalah 4 Raja Dewa, para jenderal Dewa Sakra yang tinggal di keempat sisi Gunung Meru, yang bertugas untuk menjaga dunia. Jadi di sini Sita Tian Wang. Sebetulnya mereka itu merupakan alam dari Catu Maharajika. Jadi kalau dilihat dari 31 alam kehidupan itu adalah alam dewa 1 tingkat di atas manusia, di mana mereka itu bisa menampakkan diri di kehidupan manusia di dalam bumi kita ini. Oke, Bro Guntur, ketika kita memancarkan cinta kasih ke semua penjuru, para dewa pun katanya bisa senang berada di sekitar kita. Bagaimana cara mengetahui ada dewa di sekitar kita? Kalau ada orang yang mempunyai kemampuan melihat, dalam arti dibacaku ya, jadi mempunyai kemampuan melihat atau mata dewa, seperti orang-orang indigo. Mereka akan bisa melihat banyak sekali para dewa yang mengelilingi kita saat kita memancarkan energi cinta kasih itu. Jadi itu adalah salah satu bonus buat kita di timer, bahwa kita memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk di seputar kita. Kita tidak ada memisah-misahkan, hanya kepada para dewa, hanya kepada para keluarga sendiri. Enggak, kita itu pancarkan ke semua makhluk, semua alam semesta, sehingga kita tidak rasis istilahnya.
hanya kepada orang atau makhluk yang ingin kita sampaikan. Kita pancarkan ke semuanya. Jadi kita dilindungi oleh para makhluk. Artinya kita punya bodyguard gratis. Seperti itu bro dan sis. Sis Yuni selamat malam, sis Brenda sehat dan bahagia. 2 rilis terima kasih sama-sama. Bro Henry Chen, malam mami mau tanya kalau kita berdana makan kepada Bante atau Pak Bajita itu berapa kali lipat dari kita berdana kepada umat awam. Nah ini barusan tadi suta ini adalah penjelasan. Mungkin Bro Henry telat masuk. Jadi nanti boleh didengarkan kembali di awal bahwa memberi makan 100 kepada 100 orang satapana itu lebih baik berdana kepada 1 orang sakadagami. Tapi berdana kepada 100 orang sakadagami lebih baik kepada 1 anagami. Lalu memberi makan 100 orang anagami tidak sebaik memberi makan kepada seorang arahan. Memberi makan 100 orang arahan tidak sebaik memberi makan kepada seorang Buddha, apa namanya yang tadi, sebentar saya jadi ini nih ada sebentar ya di sini. Kepada Paceka Buddha ya, jadi tapi juga memberi makan kepada 100 orang Paceka Buddha, memberi makan sang Tathagata sang Buddha jauh lebih baik. Tapi daripada 1 orang itu memberi makan sangga para biku yang dipimpin oleh sang Buddha itu jauh lebih baik. Jadi banyak sekali tingkatan-tingkatan ini. Jadi Pak Bajita itu adalah orang-orang yang meninggalkan keduniawian. Tergantung apakah mereka itu sudah mencapai tingkat kesucian atau tidak. 2 rilis kelahiran manusia karena suku sebab akibat dan 6 nafsu keinginan dan kemelaratan demikian. Kalau tumbuhan karena adanya bija niyama, maksudnya bija bukan biji, bija niyama, NIYAMA itu ya bro atau sis. Nah kemudian iya kemelekatan, betul, sama-sama bro Hedi, betul, Paceka Buddha sudah tadi saya bahas. Dan seorang Pak Bajita juga memiliki moralitas yang baik. Tentunya seorang Pak Bajita itu sudah meninggalkan keduniawian, yang tentunya bila beliau adalah seorang biku, maka beliau punya sila yang sangat banyak, yaitu winaya, 200 lebih winaya. Tapi bikuni jauh lebih banyak karena 300 lebih. Seperti itu ya. Jadi kita tapi kita nggak usah pikirin lah saya dana kepada biku itu karma baiknya berapa banyak ya, nggak usah dipikir. Yang penting kita berdana, pikiran kita saat kita berdana adalah kepada sangga para biku di semua alam kehidupan. Itu jasanya jauh lebih baik karena ini dijelaskan di sini. Nah, jangan berpikir tentang wipaka atau akibatnya karena memang kita sendiri yang akan menerima akibatnya. Jadi seperti itu. Sis Dian, gimana kita tahu kalau seseorang itu sudah mencapai tingkat kesucian? Ini tentunya Sis Dian tahu ya, kalau kita di TWIM itu banyak sekali hal-hal yang ditanyakan pada seseorang yang dari hasil meditasinya sudah mencapai tingkat kesucian, dan kita melihat dengan ada di seputar orang tersebut bagaimana perilakunya, apakah masih banyak kemelekatan, apakah masih ada belenggu-belenggu, di mana kalau kita melihat seseorang masih ada belenggunya, kan kita semua tahu ada 10 belenggu ya.
Jadi di situ kita bisa lihat apakah masih ada. Nah itu butuh waktu. Kalau kita bukan di twin, butuh waktu untuk berada bersama orang tersebut selama beberapa saat untuk melihat tentang belenggu-belenggu ini. Jadi kita melihat pula, yang pertama kita lihat apakah silanya dijaga dengan baik atau kemoralannya. Kalau mereka itu suka gosip atau ngomongin orang, ya itu sudah jelas melanggar sila. Nah, bagaimana kita yakinkan supaya orang tidak melanggar sila, tidak membicarakan orang lain? Kita diam saat kita mendengar. Jangan ditambah bumbu kecap. Dan kita ingatkan, daripada ngomongin orang itu, sebaiknya tanyakan langsung kepada orangnya. Jadi seseorang kita tahu sudah mencapai tingkat kesucian dari perilaku, dari sila-silanya, dari bagaimana beliau menghadapi saat ada masalah. Jadi itu kita melihat apakah belenggu-belenggu itu memang patah atau lemah. Ya, jadi seperti itu. Kalau di luar twin, saya tidak mau menjudge karena bisa salah. Apalagi kita tidak tahu bagaimana kondisi batin seseorang. Jadi kalau saya tidak pernah mau menjudge orang sudah sampai mana, kecuali saya ditanya, saya diberitahu pada para asmen, Sis Brenda coba interview orang ini. Dan tentunya para asmen yang sudah pernah mempunyai murid-murid yang mencapai tingkat kesucian, biasanya kita video call untuk memastikan wajahnya sudah pasti berbeda, ya. Kemudian dari pembicaraannya, dari suaranya, itu kita bisa menilai dari sana. Karena seperti yang kita diskusikan tentang dispassion, disenchantment, atau tidak tertarik, tidak ada keinginan, itu kita juga bisa lihat saat itu terjadi suara berubah, berbeda. Ya, jadi memang ada kisi-kisi. Kita tahu kalau seseorang itu sudah masuk ke sana, ke tingkat kesucian atau belum. Bro Andri, bagaimana cara melepas perasaan cinta atau benci kepada seseorang? Apakah dengan menghindari orang tersebut tidak ketemu? Hati-hati, Bro Andri. Jangan sampai pada saat Bro tidak suka dengan seseorang, menghindari. Perhatikan kondisi pikiran dan batin kita. Apakah di sana ada kebencian? Apakah di sana ada nafsu keinginan yang besar untuk menyukai orang tersebut? Jadi itulah sebabnya kenapa sama-sama Sis Dian. Itulah sebabnya kalau kita di twin itu kita melakukan meditasi pemaafan, lalu kita bisa 6R-kan perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan supaya kita tidak lagi melekat. Karena sekali lagi, bila ada kecenderungan tersembunyi tentang suka atau tidak suka, maka kita bisa terjebak di dalam karma. Karena masih ada kebencian sedikit. Kalau kita menghindar tanpa kebencian tidak menjadi masalah. Contoh misalnya kita tahu orang yang kita tidak suka itu tinggal di satu tempat. Dan kita nggak mau lewat tempat itu karena bisa menjadi trigger. Trigger apa? Lihat dulu triggernya. Kalau masih ada sedikit bibit kebencian, maka itu anusayanya atau kecenderungan tersembunyi masih ada kebencian di sana. Dan ini akan kembali kepada kita. Jadi bagaimana menghadapinya? Ya dengan UPK atau ketenangseimbangan. Supaya kita nggak ketemu lagi sama orang tersebut. Bukan dengan amit-amit saya nggak mau ketemu orang itu lagi. Bukan itu ya bro dan sis.
Karena di dalam amit-amit itu ternyata ada kebencian. Nah, silakan bro dan sis, bila masih ada yang mau bertanya, saya rasa kita tidak bisa membahas Kalama Sutta karena waktu tinggal 10 menit. Jadi minggu depan kalau tidak ada permintaan maka saya akan membahas tentang Kalama Sutta. Jadi demikian kalau kita mengerti, ini sekali lagi permintaan Bro Guntur untuk membahas Welama Sutta ini. Dan ini ternyata Welama adalah sang Tathagata. Brahmana Welama ini adalah sang Tathagata sendiri. Ya, waktu sebelum beliau menjadi Buddha. Itulah, jadi di sini sudah dijelaskan seperti apa yang terbaik. Jadi jangan memberikan orang lain sesuatu yang sudah basi, pakaian atau minuman yang sudah tidak layak, seperti itu. Jadi kalau kita mau memberi, ya memberi yang masih layak untuk dikonsumsi, untuk digunakan. Dan di sini sutta ini sudah menjelaskan dengan cukup baik, cukup detail seperti apa kita harus memberi. Ini bagian dari dana sebenarnya, tapi sutta ini bagus supaya orang jangan punya persepsi salah tentang memberi. Seperti itu. Oke, masih ada lagi pertanyaan dari bro dan sis. Mohon maaf, saat saya live seperti ini, saya tidak masukkan request sebagai live video. Tapi kalau memang mau menjadi narasumber saya, silakan japri di WA saya atau di DM Instagram supaya nanti kita bisa bahas mau masuk di dalam seri cinta seperti itu. Ya, jadi apakah masih ada yang mau bertanya atau semua sudah cukup jelas tentang Welama Sutta ini? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya Brenda Imekre berterima kasih kepada semua yang sudah hadir, memberikan pertanyaan, memberikan permintaan untuk membacakan sutta-sutta yang banyak sekali jumlahnya. Jadi silakan bila bro dan sis ingin saya membahas sutta apa, boleh japri kepada saya dan Senin depannya saya cari dulu suttanya, saya pelajari dulu, baru nanti kita bahas bersama-sama. Kalau tidak ada lagi yang mau bertanya atau komentar, maka saya sudahi dulu seri cinta malam ini. Terima kasih dan juga saya mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran dan perbuatan yang pernah saya lakukan keliru baik di kehidupan ini maupun di kehidupan lampau. Semoga saya bisa dimaafkan dan juga saya berbagi jasa ini kepada semua yang sudah mendoakan saya untuk lebih sehat, lebih bahagia di ulang tahun saya yang kemarin sudah lewat. Saya tidak mengharapkan apapun kecuali doa untuk selalu sehat. Karena kalau kita sehat, kita bisa berbagi dhamma lebih banyak lagi. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi dhamma atau kebenaran. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Anumodana, terima kasih sama-sama kepada bro dan sis. Salam cinta kedamaian, terima kasih sis. Mungkin ini sis ya, Yuniati. Jadi saya akan hadir di Cinta tanggal 30 September. Tetapi saya mohon absen di seri cinta tanggal 7 Oktober
karena akan melakukan trip ke Thailand untuk berdana ke biku-biku hutan. Jadi saya pun masih ingin mempunyai kesempatan, memberikan kesempatan kepada mami saya supaya beliau punya kesempatan berdana kepada biku-biku yang ada di hutan. Demikian, jadi saya mohon izin tidak hadir di tanggal 7 Oktober, tapi saya masih hadir di 30 September. Oke, selamat malam, sampai jumpa di seri cinta berikutnya.